Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam sehat walafiat. Dan insya Allah di video kali ini, Mas Tur akan mereview tentang soal yang kemarin sudah diberikan. Ya, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk matematika kelas 5. Dan ini tentang permasalahan atau masalah yang mungkin sering kita hadapi atau orang tua kita hadapi dalam kesehariannya. Soal yang pertama, mendekati hari raya Idul Adha, Umar membeli kambing sebanyak 5 ekor. Beratnya 50,5 kg, 40,8 kg, 60,9 kg, 30,8 kg, 23,7 kg. Kemudian setelah disembelih, ternyata daging yang dibagikan ke warga seberat 187,3 kg. Berapa kira-kira nih daging dan tulang yang belum dibagikan? Langkah yang pertama berarti kita akan menjumlahkan dari berat total 5 sapi yang sudah dibeli Umar. Ya, kemudian dikurangkan atau dikurangi dengan jumlah berat daging yang sudah dibagikan ke warga. Sehingga didapat 50,5 kg, 40,8 kg, 60,9 kg, 30,8 kg, dan 23,7 kg kita jumlahkan dan hasilnya adalah 206,7 kg. Ini adalah berat 5 ekor sapi yang dibeli oleh Umar. Setelah kita jumlahkan, kita kurangi dengan berat daging yang dibagikan ke warga. Hingga menjadi 206,7 kg dikurangi 187,3 kg. Dan hasilnya adalah 19,4 kg. Daging dan tulang yang belum dibagikan. Kemudian, soal yang kedua, Ibu Yati menerima kurban sebanyak 4,3 kg daging kambing. Sedangkan untuk daging sapinya, Ibu Yati mendapat 2,5 kg. Berapa total daging yang diterima Ibu Yati? Untuk cara mengerjakannya, yang pertama kita bisa merubah pecahan campuran menjadi pecahan desimalnya. Pecahan campurannya yaitu 4/3/4 kg. Kita bisa rubah ke pecahan desimal. Setelah itu dijumlahkan dengan pecahan desimal yang lainnya. Atau cara yang kedua, kita merubah pecahan desimalnya ke pecahan biasa. Setelah itu dijumlahkan dengan pecahan campurannya. Nah, kita akan mencoba untuk cara yang pertama. Merubah pecahan campuran ke desimal. Di sini pecahan campurannya ada 4/3/4. Kita rubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya menjadi 19/4. Teman-teman masih ingat kan, kalau penyebutnya 4, agar bisa dirubah ke pecahan desimal, kita rubah penyebutnya menjadi 100. Sehingga 4 dikali 25, dan pembilangnya pun dikali 25. Sehingga hasilnya menjadi 475/100. Kemudian kita rubah ke desimal. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal menghitung jumlah angka nolnya dari belakang untuk memberikan komanya. Sehingga didapat 4,75. Nah, setelah dirubah ke pecahan desimal, kita jumlahkan dengan desimal yang lainnya, yaitu 4,75 kg. Hasilnya menjadi 4,75 ditambah 2,5 dan 1, 6. Nah, hasilnya menjadi 7,25 kg. Atau cara yang keduanya, kita bisa merubah pecahan desimalnya ke pecahan biasa. Di sini pecahan desimalnya adalah 2,5. Karena di belakang koma ada satu angka, maka menjadi 25/10. Ingat ya, karena di belakang komanya ada satu angka. Jika di belakang komanya ada dua angka, maka
per 100, dan seterusnya, tergantung berapa banyak angka di belakang koma. Setelah kita rubah ke pecahan biasa, kita jumlahkan dengan pecahan campurannya. Ada 4 3 per 4. Kita rubah menjadi pecahan biasa, tadi sudah ketemu 19 per 4. Ditambah 25 per 10. 4 dan 10 kita bisa gunakan KPK antara keduanya, yaitu 20. Sehingga 95 per 20, 95 itu didapat dari 19 dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena 4 menjadi 20 dikali 5. Kemudian 25-nya menjadi 50 karena 10 menjadi 20 dikali 2. Dan hasilnya 145 per 20. Kita rubah ke pecahan campuran menjadi 75 per 20. Atau kita bisa sederhanakan lagi menjadi 7 1 per 4. Kemudian soal yang ketiga, di sini ada bahan dan bumbu halus yang digunakan oleh ibu untuk membuat rendang nih, karena kemarin sudah menerima daging kurbannya. Di antaranya ada daging, batang serai geprek, sampai ada kunyit dan jahe. Pertanyaannya adalah jumlah total gula merah, kaldu sapi, jintan, merica, dan kumbar yang diperlukan untuk membuat rendang itu berapa banyak? Nah, yang pertama kita bisa menjumlahkan dalam bentuk pecahan. Atau yang kedua, dijumlahkannya dalam bentuk desimal. Apa yang dijumlahkan? Tadi yang ditanyakan dalam soal, ada gula merah, kaldu sapi dan garam, jintan, merica bubuk, dan ketumbar. Yang pertama, kita akan menjumlahkan dalam bentuk pecahan. Tadi ada 1 ditambah setengah, ditambah setengah, ditambah setengah, dan ditambah setengah. Angka-angka ini dapat dari data yang kita peroleh dari tabel tadi, dari bahan dan bumbu halus. Nah, karena kita akan membuat pecahan, teman-teman perhatikan di sini ternyata penyebutnya sudah 2 semua. Ada angka 1 yang belum berpenyebut 2. Maka kita rubah menjadi bilangan berpenyebut 2. Sehingga dapat 2 per 2. Kenapa menjadi 2 per 2? Karena yang pertama penyebutnya adalah 2. Yang kedua, jika 2 bagi 2 itu hasilnya 1. Maka kita memakai 2 per 2. Atau tergantung penyebut yang digunakan. Tinggal dijumlah sehingga hasilnya menjadi 6 per 2. Nah, teman-teman kan ingat ya kalau 6 dibagi 2 itu berapa? 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka kita bisa tuliskan dengan 3. Atau kita jumlahkannya dalam bentuk pecahan desimal. Ada 1, setengah, ditambah setengah, ditambah setengah, ditambah setengah. Nah, kita rubah dulu nih bentuk setengahnya menjadi pecahan menjadi desimal. Setengah. Nah, kalau penyebutnya 2, kemarin kita sudah belajar, kita bisa rubah menjadi 10. Maka 2-nya dikali 5. Dan 1-nya pun dikali 5. Hasilnya menjadi 5 per 10. Nah, perhatikan teman-teman. Karena di sini di belakang penyebutnya adalah 10, maka desimalnya menjadi 0,5 atau angka di belakang komanya hanya ada 1 karena penyebutnya adalah 10. Setelah itu kita jumlahkan menjadi 1 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, jika menyusun ke bawah tentang penjumlahan ataupun pengurangan desimal, letak komanya harus lurus ya, diingat-ingat. Sehingga menjadi 3,0 atau kemarin sudah disampaikan, jika 0 di belakang koma itu tidak bernilai, maka kita bisa tulis menjadi 3. Kemudian soal yang keempat atau soal yang terakhir, jadi ada Andi, Umar, dan Rafif nih yang membantu orang tuanya memetik mangga di kebun. Masing-masing untuk Andi mampu mengumpulkan 17 per 9 kg.
Kemudian Umar 7/4 kg dan Rafif mampu mengumpulkan 11/7 kg. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak dan siapa yang paling sedikit? Cara yang pertama bagaimana? Caranya, kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan cara menyamakan penyebutnya. Ya, dengan cara menyamakan penyebutnya. Yang pertama tadi ada Andi, 17/9 kg. Kemudian ada Umar, 7/4 kg. Dan ada Rafif, 11/7 kg. Nah, dari sini kita punya penyebut 9, 4, dan 7. Agar lebih cepat, untuk mencari penyebutnya yang sama, kita dapat mengalihkannya menjadi 17 dikali 4 dikali 7 per 9 kali 4 kali 7. Kenapa 9 yang di bawah dikali 4 kali 7? Karena penyebut di Umar 4 dan penyebut di Rafif adalah 7. Kemudian untuk Umarnya, 7 dikali 9 dikali 7. Yang di bawah 4 kali 9 kali 7. Kenapa dikali 9 dan kali 7? Dari penyebut Andi dan penyebut Rafif. Begitu juga dengan Rafif. Maka 11 dikali 4 dikali 9 per 7 dikali 4 dikali 9. Kita tahu hasilnya. Andi menjadi 476 per 252. Kemudian Umarnya menjadi 441 per 252. Dan Rafif menjadi 396 per 252. Nah, apakah perlu dirubah menjadi pecahan campuran? Karena soalnya hanya mencari yang paling banyak dan yang paling sedikit, maka jawaban sampai sini sudah cukup. Kita tinggal memilih siapa yang paling banyak dan yang paling sedikit. Setelah kita lihat, maka yang paling banyak adalah Andi dan yang paling sedikit adalah Rafif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita sudah selesai. Semoga teman-teman lebih semangat lagi dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.